Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FG4 akan mempresentasikan tentang PKM GFT kami, yaitu penerapan sistem Natural Language Processing dalam bisnis aspek perdagangan komoditas antara customer dengan penyedia komoditas. Untuk ringkasannya, pada era yang modern ini, semua sistem sudah menggunakan sistem Internet of Things atau Internet untuk segalanya, di mana sistem itu memanfaatkan semua data yang ada dan tersedia di internet. Hasil dari Internet of Things dapat berupa Natural Language Processing atau NLP dengan maksud untuk mempermudah sorting pendataan pelayanan administrasi serta mengikuti arus modernisasi dunia. NLP dapat berupa interaksi langsung di toko ataupun e-commerce. Umumnya, suatu penyedia komoditas hanya menggunakan data yang terkumpul sebagai acuan bisnis dagang, namun jarang untuk menganalisis sentimennya dan mensorting pendataan, sehingga berakhir ke pelayanan yang statik. NLP hadir untuk membuat semua data komoditas dapat mengikuti sentimen customer Indonesia. Sekarang kami akan masuk ke dalam latar belakang pembuatan PKM ini. Dalam beberapa tahun ini, bangsa Indonesia sudah mulai masuk ke dalam dunia internasional dalam hal internet. Hal tersebut menciptakan suatu jual beli atau bisnis antara penyedia komoditas dengan konsumen memiliki tahap baru. Tahap modernisasi di mana dalam proses interaksi bisnis tersebut, penyedia komoditas semuanya dituntut untuk cepat, tepat, dan memiliki pelayanan dan komoditas yang memuaskan sesuai permintaan. Konsumenlah yang menjadi tolak ukur karena mereka adalah fondasi dari terjualnya komoditas. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022 hingga 2023. Perdagangan komoditas memiliki peran penting dalam perekonomian global. Dalam bisnis komoditas, komunikasi yang efektif antara customer dan penyedia komoditas menjadi faktor kunci. Di era digital, penerapan sistem NLP atau Natural Language Processing memberikan peluang besar untuk meningkatkan komunikasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Analisis sentimen customer menjadi penting dalam bisnis komoditas. Dengan NLP, penyedia komoditas dapat menganalisis sentimen customer berdasarkan ulasan, komentar, dan umpan balik. Hal ini memberikan wawasan tentang kepuasan customer dan preferensi produk. Penerapan NLP juga meningkatkan efisiensi komunikasi antara customer dan penyedia komoditas. Algoritma NLP dalam memproses permintaan customer secara otomatis, mengurangi keterlambatan dan kesalahan. Hal ini memperkuat hubungan bisnis dan kecepatan respons terhadap permintaan customer. Lalu, tujuan dari pengaktualisasian PKM dan pembuatan PKM ini adalah pertama, meningkatkan pemahaman sentimen pelanggan terkait produk dan penyedia komoditas tertentu melalui analisis, teks ulasan, komentar media sosial, dan forum diskusi. Kedua, memproses permintaan dan penawaran komoditas dengan menggunakan teknik NLP untuk menyelaraskan penawaran dan permintaan, serta mempermudah proses negosiasi dan penentuan harga. Lalu yang ketiga, memonitor pasar komoditas melalui analisis teks berita, laporan riset, dan publikasi lainnya menggunakan NLP untuk mengidentifikasi perubahan harga, tren pasar, dan peristiwa penting lainnya yang dapat mempengaruhi perdagangan komoditas. Yang keempat, meningkatkan efisiensi administrasi dengan otomatisasi proses bisnis seperti pemrosesan kontrak perdagangan komoditas yang kompleks menggunakan NLP sehingga menghemat waktu dan biaya. Lalu yang kelima, mengembangkan asisten virtual atau chatbot berbasis NLP untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, seperti memberikan informasi tentang ketersediaan produk, memberikan rekomendasi, dan menjawab pertanyaan umum. Lalu yang terakhir, keenam, meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan bisnis dalam perdagangan komoditas melalui analisis dan pengolahan data menggunakan NLP. Lalu manfaatnya, pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap sentimen pelanggan. Kedua, penyesuaian antara permintaan dan penawaran atau adjustment supply and demand. Ketiga, dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dari informasi pasar yang fluktuatif. Yang keempat, pelayanan yang baik kepada pelanggan. Yang kelima, efisiensi administrasi yang tinggi. Dan yang keenam, pengambilan keputusan bisnis yang memiliki resiko yang lebih kecil. Melihat kondisi di masyarakat Indonesia, NLP sangat berkesempatan besar untuk diterapkan di Indonesia secara masif. Yang pertama, dikarenakan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215 juta pengguna. Lalu yang kedua, 63,52% dari pengguna e-commerce telah menggunakan internet sebagai media bertransaksi mereka. Lalu yang ketiga, sebuah penelitian mengatakan bahwa tingkat rasa malu dari waktu ke waktu akan terus bertambah seiring berjalannya generasi. Hal ini menandakan bahwa
akan lebih banyak pengguna yang memiliki rasa malu yang tinggi untuk bertransaksi dengan para penjual di e-commerce. Nah, hal ini menandakan bahwa NLP bisa menjadi sebuah jawaban untuk permasalahan tersebut, yang akan membantu interaksi antara penjual dan pembeli, yang akan mempermudah interaksi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan mudah. Nah, sekarang masuk ke bagian solusi dari kondisi di masyarakat Indonesia di saat-saat ini, di mana kita solusinya adalah menggunakan natural language processing. Bagaimana caranya? Nah, penyedia komoditas menggunakan natural language processing untuk generalisir 3 hal. Yang pertama adalah pensortingan barang yang lebih mudah, yang kedua adalah dengan melakukan administrasi dengan secara efisien, kemudian yang ketiga adalah dengan menganalisis sentimen masyarakat secara akurat. Nah, jadi di sini penyedia komoditas dapat mengetahui demand apa saja yang digunakan oleh customer, apa saja yang mereka mau, apa saja yang lagi tren sehingga customer mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, dari sentimen tersebut mereka dapat menyediakan komoditas-komoditas prioritas sehingga tidak membutuhkan kerugian komoditas yang tidak penting. Begitupun kepada customer, mereka dapat menggunakan chatbot atau natural language processing ini dalam mencari barang-barang yang mereka inginkan, seperti barang-barang dengan harga tertentu, dengan kalori tertentu, atau seperti produk kecantikan untuk kulit yang seperti apa. Sekian sih solusinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke teman saya berikutnya. Kemudian untuk pihak-pihak terkait, yang pertama ada pelanggan. Di pelanggan itu merupakan pihak yang membeli dan menggunakan komoditas. Pelanggan juga dapat berinteraksi dengan sistem NLP melalui ulasan, komentar, atau pertanyaan yang mereka sampaikan terkait dengan produk atau penyedia komoditas. Nah, selanjutnya ada penyedia komoditasnya. Penyedia komoditas ini merupakan pihak yang menyediakan komoditas kepada pelanggan. Penyedia komoditas dapat menggunakan sistem NLP untuk memahami kebutuhan pelanggan, menyesuaikan penawaran mereka, dan mengelola permintaan dan penawaran yang lebih efisien. Kemudian ada platform e-commerce, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, atau Amazon. Dapat menjadi yang terlibat dalam penerapan NLP juga karena mereka dapat menggunakan sistem NLP untuk menganalisis ulasan pelanggan, memberikan rekomendasi produk, atau meningkatkan pengalaman belanja online. Nah, kemudian yang pihak ketiga ini ada pengolahan data. Nah, pihak ketiga yang spesialis dalam pengolahan data seperti perusahaan analitik data atau penyedia layanan NLP dapat terlibat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem NLP untuk perdagangan komoditas. Selanjutnya ada ahli domain perdagangan komoditas. Ahli atau konsultan untuk pengetahuan mendalam tentang perdagangan komoditas dapat terlibat dalam penerapan NLP juga. Nah, kemudian selanjutnya ada tim IT dan pengembangan. Tim IT dalam perusahaan yang terlibat dalam perdagangan komoditas dapat berperan dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem NLP. Nah, pihak-pihak tersebut dapat berkolaborasi dalam jangka penerapan sistem NLP untuk meningkatkan efisiensi, pemahaman pasar, dan pengetahuan perdagangan dalam bisnis perdagangan komoditas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah implementasi. Langkah strategis implementasi penerapan sistem NLP dalam bisnis aspek perdagangan komoditas antara customer dengan penyedia komoditas dapat melibatkan beberapa tahapan utama. Perkiraan waktu yang diberikan akan bervariasi tergantung pada kompleksitas dan ukuran proyek yang dipilih. Berikut adalah langkah-langkah strategisnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Dilakukan dalam 1-2 minggu, yaitu dengan mengidentifikasi masalah atau peluang yang ingin diatasi dengan penerapan NLP. Yang kedua, menetapkan tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui penerapan NLP. Langkah kedua yaitu pengumpulan dan persiapan data. Dilakukan dalam 2-4 minggu, yaitu dengan mengidentifikasi sumber data yang relevan seperti ulasan pelanggan, data transaksi, atau data sosial media. Yang kedua yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dan dipersiapkan untuk analisis NLP, termasuk pembersihan dan pre-processing data. Langkah ketiga yaitu analisis dan pemrosesan bahasa. Dilakukan dalam 3-6 minggu, yaitu dengan menggunakan teknik NLP untuk menganalisis dan memproses data bahasa, seperti pemrosesan teks, pengenalan entitas, atau analisis sentimen. Yang kedua yaitu memilih algoritma dan model NLP yang sesuai untuk tujuan bisnis. Langkah keempat yaitu pengembangan model NLP, dilakukan dalam 4-8 minggu, yaitu dengan melatih dan mengembangkan model NLP, menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dan yang kedua yaitu melakukan running model dan evaluasi kinerjanya. Langkah kelima yaitu integrasi dengan sistem yang ada, dilakukan dalam 2-4 minggu, yaitu dengan mengintegrasikan sistem NLP dengan sistem yang ada dalam bisnis perdagangan komoditas seperti platform e-commerce atau sistem manajemen persediaan. Yang kedua yaitu memastikan integrasi dilakukan dengan aman dan efisien. Langkah keenam yaitu uji coba dan evaluasi, dilakukan dalam 2-4 minggu,
yaitu dengan melakukan uji coba sistem NLP secara menyeluruh dan mengevaluasi kinerja sistem berdasarkan metrik yang relevan, seperti akurasi analisis sentimen atau efektivitas pemahaman bahasa. Dan langkah terakhir, langkah 7, yaitu dengan penyempurnaan dan peningkatan berdasarkan kebutuhan berkelanjutan, yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan sistem NLP berdasarkan umpan balik pelanggan dan hasil evaluasi. Yang kedua yaitu melakukan penyesuaian, penambahan fitur, atau peningkatan performa yang diperlukan. Perkiraan waktu yang diberikan di atas hanya bersifat umum dan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan teknis yang dimiliki. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa langkah-langkah ini dapat tumpang tindih dan beberapa tahapan dapat dilakukan secara paralel untuk dapat mempercepat implementasi. Pada intinya, langkah implementasi NLP membutuhkan pihak penyedia komoditas untuk menerima sistem NLP ke dalam sistem bisnisnya, serta kesediaan customer dalam menggunakan NLP sebagai sarana baru dalam berniaga. Jadi kesimpulan dari implementasi natural language processing dalam bisnis itu memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama itu pemrosesan teks yang efisien, di mana NLP dapat membantu bisnis dalam memahami, menganalisis, dan mengekstrak informasi penting dalam jumlah besar. Yang kedua itu peningkatan pengalaman pelanggan, di mana dengan menggunakan NLP bisnis juga dapat merespon permintaan dan keluhan pelanggan dengan cepat melalui chatbot atau sistem otomatis. Yang ketiga itu pencarian dan klasifikasi yang lebih baik. NLP meningkatkan kemampuan sistem pencarian dengan memberikan hasil yang lebih relevan dan juga akurat. Yang keempat itu ada analisis sentimen dan penanaman merek NLP, yaitu dia bisa membantu menganalisis sentimen yang terkandung dalam teks. Jadi hal ini membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional.